Shalom saudara, ya kita saudara yang paling dikasih, ya paling dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita dalam ibadah perayaan Minggu Kebangkitan ini kita bersyukur ya, saudara. Kita akan sebentar melihat tayangan dulu, ya bagaimana apapun keadaan orang, ya kecanduan apapun bahkan ya, Tuhan itu memberikan kemenangan. Tuhan itu memberikan kelepasan, ya, yang kekal, yang menetap, dan itu yang kita sebut restorasi. Saudara yang di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share, ya, menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil, kabar baik, yang benar-benar baik, yang benar-benar everlasting, ya, yang nilainya itu kekal, sama-sama karena nilainya kekal. Ya, saudara akan sangat diberkati. Saudara persiapkan hidup saudara. Ya, kalau saudara mendengar dan saudara memandang Yesus, melihat bahwa dia sudah bangkit dan di dalam ibadah ini dia hadir di tengah-tengah kita. Dia kehadirannya tidak akan sia-sia, tapi kehadirannya itu adalah kelepasan, kesembuhan itu sendiri, karena itu nature-nya dia sendiri. Ya, dan Yesus yang bangkit itu, coba kita lihat Yesus yang luar biasa yang telah bangkit, ya. Bukan Yesus bahkan yang jadi manusia udah hebat begitu ya, 2000 tahun yang lalu. Dan ini Yesus yang bangkit. Oke, ya kita akan melihat satu tayangan kesaksian dan kita akan teruskan ibadah kita. Nikmati aja saudara ya, luar biasa. We are doing everything we can to keep both of them safe. Growing up, my parents were constantly quarreling. Why are you not doing what you're supposed to do? All these nonsense things that you're always asking me. Just mind your own business. I would hide in the corner, wishing they would stop. One time it got so bad Telling me what to do. that my dad hit my mom. Not happy, just get out of the house. Goodbye, David. Mama can't do this anymore. She left and never came back. One night, I couldn't sleep. I saw my dad watching something on his computer. When he saw me, he stopped what he was doing Why are you not sleeping? and scolded me. Get out of my room. Do not come into my room. But I was curious to find out more. Everything started from there. In school, I was often teased. I felt lonely, and I didn't have anyone to talk to. My dad was never around for me. Whenever I felt stressed, porn became my release. And as I grew older, I got addicted. It didn't just bring me pleasure. I felt in control as a man. I could do whatever I wanted. Nobody could laugh at me. And that felt good. Then I met Stephanie. She also grew up in a broken family. I told her about my struggles, and she encouraged me to stop. I promised her not to do it again. David, do you take Stephanie as your wife, as your own flesh, to love her as Jesus loved the church, to protect her and care for her for the rest of your life? But the stress of work was overwhelming. Our finances became very tight.
and we started to quarrel more often. I knew I shouldn't, but I went back to it again. What are you watching? I can't. Stephanie, I can explain. You are so disgusting! How many more times do you want to do this to me? I was just trying to get help. You still want to hide? No, it's true. I was just trying to get help. But I don't know why. I just cannot control myself. You don't love me. If you love me, you wouldn't do this to me. You repeat this again and again. Again and again. How many more times? No, it's not true. Okay, I love you. I cannot trust you. I cannot respect you. How can you be a father? It's not like that. Why can't you just believe me? Stephanie, listen to me, please. Let go of me. No, I cannot lose you. Okay, please, listen. Why can't you believe me? Stephanie! Stephanie! Stephanie, are you okay? Stephanie? I know you've waited very long for this child, and it wasn't easy for her to conceive. We are doing everything we can to keep both of them safe. David, do you take Stephanie as your wife, as your own flesh, to love her, to protect her, and care for her for the rest of your life? It's all my fault. I
I don't know what to do anymore. Can you please save my wife and my child? Father, forgive them, for they know not what they do. Separate us now. Death can never wield its power. None can take us from your hands. What can separate us now? The empty grave has spoken now. None can take us from your side. Everlasting love unchanging. On the cross, you took all my shame away. Everlasting grace unfailing. Only you deserve all the praise. Everlasting love. Stephanie? Are you okay? I'm sorry. Can you forgive me? Ever since I received Jesus' forgiveness for my sins, His love changed my life. He restored my marriage and blessed me with a family that I love wholeheartedly. When life gets tough, I no longer hide behind the screen as I learn to lean on His love and grace. The addiction was eventually broken. I'm so thankful for everything God has done.
and will continue to do in my life. Turn your eyes upon Jesus. We love you, Lord. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Ya, puji Tuhan. Saudara, kebangkitannya tidak terbatas dengan ruang dan waktu, ya. Jadi ketika Yesus bangkit, kayak kenapa dikatakan everlasting atau selama-lamanya kekal? Ya, karena apa yang kita punya sekarang sebenarnya lebih besar. Ya, sama-sama karena lebih besar daripada 2000 tahun yang lalu ketika Yesus menjejak kakinya di bumi. Ya, orang-orang melihat dia secara fisik. Ya, kan kita tahu juga murid-murid juga bertemu dia dengan secara fisik. Tapi ya, kita tahu ada seorang murid atau seorang rasul yang namanya Rasul Paulus yang menjadi murid atau menjadi rasul ketika Yesus dalam kebangkitannya. Nah, itu sesuatu yang lebih besar, saudara, ya. Ya, kita melihat Yesus itu sebenarnya begitu luar biasa. Dia menyelesaikan karyanya dan dia ada di surga sebagai raja dan di dalam kita. Jadi kalau kita bisa menangkap arti dia itu di luar waktu dan ruang, kekekalan, sama-sama katakan kekekalan, ya, everlasting itu kekekalan, seperti tema Paskah kita atau minggu kebangkitan kita. Ya, kita melihat Yesus dengan kuasa kebangkitannya itu langsung dalam kehidupan kita. Ya, coba kita mulai dengan Kolose 1 ayat 27. Makanya firman Tuhan nih, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Kolose. Kita tahu ya, Rasul Paulus itu rasul Yesus Kristus dalam tubuh kebangkitan. Nah, itu. Karena itu dia yang memiliki pewahyuan yang begitu besar, atau yang boleh dikatakan pewahyuan yang begitu luar biasa dari kasih karunia itu. Ya, karena itu disebutnya rahasia yang besar. Yesus yang di surga, kepala, kita tubuh. Itu suatu yang luar biasa. Nah, kita ibadah seperti ini, kalau ya di NCC kan sudah kumpul bersama-sama. Itu Yesus itu bukan di surga saja, tapi juga bersama-sama dengan kita. Ya, makanya dikatakan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Ya, mungkin kalau kita baca sepintas lalu saja kayak nggak ada nilainya, ya. Tetapi betapa itu luar biasa kayanya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain. Siapa ya kita? Kita bukan bangsa Yahudi, kan? Sebenarnya. Tetapi bagaimana bangsa-bangsa lain mengetahui bahwa Christ, ya, ada di tengah-tengah kamu. Christ in you kalau bahasa Inggrisnya, ya. Christ di dalam kita. Ya, the hope of glory. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. The hope of glory. Jadi saudara, ketika kita sekarang mendengar tentang kebangkitan, kita memiliki Kristus yang ada di tengah-tengah kita, itu yang luar biasa. Dia bangkit, sama-sama katakan. Ya, dan Yesus yang disebut
the great I am atau maha hadir di surga, di bumi, di dalam kita. Tidak terbatas oleh apapun. Bagaimana nggak rahasia yang besar, rahasia yang luar biasa. Sampai ya, jadi kita itu benar-benar suatu melihat sebenarnya yang kalau ada orang bilang gini, ya udah kelebihan tuh kasih karunia-Nya atau apa ya, overdosis gitu. Saudara, itu orang nggak ngerti sama sekali betapa mulianya kasihnya itu, betapa besarnya gitu. Kita belum melihat mungkin secuilnya gitu. Ya. Jadi luar biasa ya. Ketakutan itu lenyap. Jadi kita juga nonton tayangan tadi. Semua penyakit, semua wabah, semua adiktif ya, apa tuh, kecanduan, bencana, tragedi, semua kerusakan itu lenyap. Saudara. Ya karena manusia itu tadi kan, kalau kita lihat tayangan tadi, bagaimana dari kecil sudah rusak ya secara kejiwaan mungkin. Ya, bagaimana broken home ya, atau dan hidup di dalam sampai besar kecanduan pornografi. Ya, kita melihat solusinya. Bagaimana waktu kita memandang kasihnya yang luar biasa itu. Itu seperti mentega di tengah matahari, sinar matahari itu meleleh, hilang gitu, seret, lenyap. Ya, sama seperti dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketakutan ini bicara ketakutan apa aja. Hari-hari ini orang bicara ketakutan tentang pandemi misalnya. Tapi ada orang bilang gini, pandemi masih mending, kena langsung mati Pak, katanya. Katanya nih, kata orang. Kalau krisis keuangan, inflasi, bangkrut, itu lebih mengerikan Pak, kata orang. Tapi apapun, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah inilah, ya, ketakutan apapun lenyap. Lenyap, saudara. Kita dimerdekakan dari kecanduan, kegagalan, kutuk, karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sekarang hendak memandang yang lebih besar, lebih mulia. Ajaib ya. Jadi melenyapkan ketakutan. Saudara jangan pernah lagi mau di apa tuh? Justru dibangkitkan ketakutan gitu. Oh, jangan gitu. Jemaat harus diberi supaya takut gitu. Supaya khawatir. Wah, kalau dia itu seorang pendosa supaya dia khawatir tuh. Ya karena harus begitu kan Pak Melki. Itu cara dunia, saudara. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Makanya penghukuman yang harus disampaikan. Barang siapa takut, ya tidak sempurna di dalam kasih. Sehingga kasih tidak bisa melenyapkan kecanduannya, tidak bisa melenyapkan kutuknya, tidak bisa melenyapkan penyakitnya. Kita sudah belajar. Hati kita ini kalau gelisah, khawatir, takut, cemas, disitulah iblis bisa melakukan apapun yang dia mau lakukan. Tapi kalau sebaliknya, ketika hati kita penuh dengan damai sejahtera karena kasih karunia. Ingat ya, kasih karunia dan damai sejahtera itu selalu berjalan beriringan. Di situ mujizat terjadi, saudara. Kenapa? Ya tadi, karena dia sudah bangkit. Ya kita dibangkitkan bersama Kristus. Sama-sama katakan, saya dibangkitkan bersama Kristus. Manusia lama saya sudah mati. Makanya kita dipisahkan tuh. Kita ada di dalam dunia, tapi kita bukan dari dunia.
Dipisahkan dari penyakit, dari wabah, dari bencana, dari tragedi, dari kemiskinan, dari kerusakan. Itu artinya dikuduskan, dipisahkan, saudara. Di dalam Kristus. Kristus yang sudah bangkit. Luar biasa ya. Ada power, ya. Bahkan di dalam segala kelemahan kita, dia kuat. Coba kita baca 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 bagian B aja ya. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Paulus bilang gitu. Justru dalam kelemahanku lah kekuatanmu makin nyata. Disitulah kuasa kebangkitan itu bekerja, saudara. Jadi kita nggak melihat lagi kelemahan, tapi kita melihat kekuatan Kristus. Ya saudara, artinya gini, ketika kita percaya kasih karunia Tuhan dan tinggal tetap di dalam kasih karunia Tuhan, nggak tetap lemah, nggak tetap miskin, nggak tetap gagal. Kalau tadi kita lihat tayangan tadi suami istri dengan Stefani itu ya, Tuhan memulihkan, sama-sama katakan Tuhan merestorasi. Itulah Allah yang kekal, itulah yang kita mengerti tentang kekekalan daripada Tuhan Yesus. Ya, fokus Yesus saja yang sudah bangkit. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, ya, jadi kalau kita bilang ini, saya nggak mau pikul salib lagi, karena kita udah mati bersama Kristus, disalibkan bersama Kristus. Ya, Roma 6 ayat 6, ya, Galatia 2 ya ayat 19 bagian B ya. Carilah perkara yang di atas. Artinya apa? Pandangan kita kepada yang di atas. Kalau bahasa yang sering disampaikan, saya sampaikan gini, jangan lagi lihat kuburan sekarang. Pandang ke atas. Ya, di mana Kristus ada, artinya pandang fokus Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Allah. Siapa itu? Yesus, kepala kita. Ya, itulah makanya dikatakan kita memiliki pengharapan kemuliaan. Kita memiliki pengharapan benar-benar merdeka, saudara. Jadi kalau Tuhan memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Oh, merdeka buat dosa. Oh, apa? Enak dong bikin dosa. Bukan, saudara, itu bukan merdeka. Itu adalah keterikatan, kecanduan misalnya. Apapun. Semua memiliki background, latar belakang, mungkin ada hal-hal yang buruk. Ya, tapi ketika kita memandang Yesus yang sudah bangkit, yang adalah kepala kita, ya, dia membuat kita benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat yang ke-36 kita baca sama-sama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, ketika saudara menerima gitu ya, Tuhan, saya nggak sanggup lagi, tetapi Engkau sanggup. Saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Mungkin ketika itu seketika semakin parah misalnya. Kenapa gitu Pak Melki? Ya aslinya keluar, aslinya kita. Tetapi kita terus tetap berdiri. Ya, karena Kristus telah memerdekakan saya benar-benar merdeka. Itu janjimu Tuhan. Bukan kemampuan saya, bukan tekad saya. Sekali lagi, dari kecanduan, kegagalan, kutuk, ya, kemiskinan, kebangkrutan, hal-hal yang buruk. Tidak, tadi kita udah lihat. Semua sudah ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Amin. Ya, jadi lihat ya. Yesus itu membangkitkan orang mati ya. Sama-sama katakan Kristus membangkitkan orang mati. Ketika dia melayani, dia membangkitkan misalnya anak Yairus ya, atau di Nain ada anak seorang janda. Dan yang terkenal juga Lazarus.
Saudara, kita ini apapun yang mati, Tuhan bisa bangkitkan. Nah, kita mau lihat ya saudara ya, bagaimana kebangkitan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu berbeda dengan kebangkitan-kebangkitan yang kayak tadi. Lazarus sendiri kan bangkit, tapi itu mati lagi kan. Yesus betul, kuasa Yesus membangkitkan. Nah, itu yang ada dalam diri kita tuh nggak bisa mati lagi. Itu yang saya mau sampaikan ya. Tapi kita mau lihat ceritanya ya. Bagaimana misalnya anak Yairus nih, anak seorang imam ya, atau seorang ya orang di Bait Allah. Dan dia berumur 12 dan dia bilang, Yesus, anakku sakit, hampir mati. Kemudian orang datang menjemput mereka dalam perjalanan ke rumah, sudah mati katanya. Nah, tapi Lukas 8 ayat 53 katakan mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Ya. Lalu Yesus memegang anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Ya, dan ya roh anak itu kembali hidup. Saudara ya, dan diserahkan kepada ibunya. Dan lihat ya, kebangkitan itu bangkit tapi mati lagi kan? Karena anak yang udah bangkit ini, anak Yairus, ya mati lagi. Ya, saya cuma mau kasih lihat itu. Lukas 7 ayat 14 sampai 15. Ya, ini bagaimana seorang anak janda di Nain. Sampai menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, ya Yesus ya. Dan sedang pengusung itu berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ya, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Jadi kembali kepada ibunya, bangkit, ya mati lagi. Kan Lazarus. Nah, Lazarus ini ada kebangkitan yang lebih spesial. Kenapa? Kalau anak muda di Nain tadi atau anaknya Yairus 12 tahun, orang bisa bilang gini, ya belum benar-benar mati, itu mah ya baru jadi, dan ini menjadi apa ya, menjadi kebiasaan juga ya, custom di Yahudi. Kalau orang itu baru mati, mungkin dia bilang mati 1 hari 2 hari itu masih mati suri gitu ya, masih bisa balik lagi rohnya. Tapi kalau 4 hari sudah berbau seperti Lazarus. Nah, kita mau lihat ya, Yesus sengaja kan menunda 2 hari ketika dia mendengar bahwa Lazarus sakit, orang yang dia kasihi. Marta Maria kirim orang untuk jemput, dan Yesus sengaja tunggu 2 hari. Jadi kalau gambarannya tentang kebangkitan dalam konteks ini ada artinya gini. Yesus sengaja, bukan orang sakit sembuh ini. Kalau orang sakit sembuh udah biasa, mungkin orang bilang udah biasa gitu kan, dukun juga bisa. Tapi kalau udah mati bangkit, nah ini lain ya. Coba kita lihat levelnya yang semakin tinggi, dan nanti kita akan lihat kebangkitan Yesus. Ya. Yohanes 11 ayat 25, ketika Marta Maria bilang udah mati sekarang, telat. Coba waktu kemarin Lazarus masih sakit, pasti dia bisa sembuh. Kemudian Yesus bilang, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, bahkan ayat 26 nggak ada ya, saya bacakan ya. "Tetapi orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Lazarus sekarang mati, benar-benar mati. Marta Maria udah bilang udah bau. Ketika Yesus suruh buka kuburnya, "Jangan Tuhan, udah bau, udah 4 hari dia mati." Jadi di dalam custom orang Yahudi, ini udah benar-benar mati, asli mati gitu. Dan Yesus ayat 43-44, dan kau sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Ya, Lazarus keluar.
Satu kata aja ya sebenarnya. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Jadi orang Yahudi itu kalau mati bukan dipocong saudara ya, tapi dililit seperti mumi tuh atau apa nih disebutnya, terikat dengan kain kapan. Terus dikasih cairan seperti glue ya, apa tuh lem yang kuat. Akhirnya jadi nyetakan di dalam orang itu ya, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Sudah tahu waktu Yesus dikuburkan sama ya, di wrap atau dibungkus dengan kain kapan dan kain peluh di mukanya. Ini adat istiadat. Nah itu ya orang Yahudi. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah dia pergi. Jadi ketika dia bangkit, gambaran kain kapan itu gambaran kematian ya, itu masih ada. Makanya dia harus ditolongin, dibukain. Tetapi ketika Yesus bangkit, dia menembus kain kapan itu ya. Ya, Yesus itu kain kapan itu tidak bisa menahan dia. Ya, Tuhan Yesus tidak lagi terikat dengan kematian. Ya, karena itu ketika kita percaya kuasa kebangkitan itu, yang benar-benar ada hidup di dalam kita, kita benar-benar dimerdekakan. Amin, ya. Jadi ketika Yesus membangkitkan orang mati tidak sama dengan kebangkitan Yesus yang tembus ya kain kapan dan lem yang kuat itu ya. Jadi ketika Yesus bangkit kan tertinggal kain kapan itu, karena Yesus itu tembus ya, dan kain peluhnya yang menutup mukanya dilipat di situ ya. Kita tahu ya, dan kalau batu yang menghalangi batu kubur itu yang besar itu, malaikat gulingkan bukan buat karena Yesus nggak bisa tembus. Kita tahu tubuh kebangkitan Yesus udah di luar ruang dan waktu, tapi bisa makan. Luar biasa ya. Nah itulah saudara. Nah jadi kalau ada juga yang bilang ini, ya Pak, kalau kita pakai tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan kayak seperti Yesus, ya apa nggak bosen Pak? Ya cuman main, makan gitu ya, happy atau apapun. Saudara, bosan itu adalah korosi daripada kejatuhan, saudara. Ya, akibat kejatuhan. Tetapi kita memiliki everlasting tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kebangkitan Yesus. Amin. Saudara, ini dibawa untuk benar-benar melihat kemuliaan yang lebih besar. Amin. Ya, jadi kalaupun batu yang digulingkan buat siapa? Buat murid-murid ya, kita tahu Maria Magdalena ya, 3 Maria. Ya, Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria Salome kan bawa ya rempah-rempah mau merempah-rempahi mayat Yesus. Mereka juga nggak tahu gimana ngegulingin batunya begitu besar. Ya, makanya dikatakan begitu. Maria, walaupun Maria Magdalena karena dia yang tertinggal kan terakhir, walaupun doktrinnya masih salah, ya tapi Tuhan menebus. Doktrinnya salah gini, dia nggak nangkep tuh, seperti misalnya seperti apa yang Yesus bilang bahwa dia bangkit. Dia pikir Yesus mati udah selama-lamanya, walaupun dia mengasihi Yesus. Padahal Yesus bangkit. Dan dia waktu dia lihat Yesus, dia sangka penjaga taman kan. Dan dia bilang, penjaga taman, kamu yang ambil ya Yesus saya. Nah, berarti doktrinnya salah semua ya. Kacau. Tetapi kita tahu di taman, Hawa sebagai wanita yang pertama-tama makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, yang pertama-tama jatuh, baru dikasih kepada suaminya. Dia yang jatuh, dan Tuhan menebus, bangkit, menebus perempuan juga yang pertama, yaitu Maria Magdalena ini. Nah saudara, kita lanjutkan ya. Bagaimana kebangkitan Yesus itu juga digambarkan
dengan ark atau apa, tabut perjanjian di perjanjian lama. Jadi ketika kita tahu ya, tabut perjanjian itu ada gambaran Yesus, kayu penaga dan dilapisi emas, 100% manusia, 100% Allah. Ya, dan ketika menyeberangi Sungai Yordan, ya, itu adalah gambaran daripada kebangkitan. Kita baca ya, kita lihat ya, dan ark itu kita memiliki privilege yang lain juga. Orang Israel tuh hanya imam yang melihat 1 tahun sekali karena tidak boleh dilihat ya di bait Musa atau tabernakel itu nggak bisa, kecuali dalam tabernakel Daud. Nah, makanya itu gambaran kita sekarang. Saudara, kita memiliki privilege ya, hak istimewa. Kita sering dengar sekarang ya, banyak sekali hak istimewa yang sudah Tuhan sediakan ya, fasilitas atau ya lebih tinggi hak privilege itu ya. Saya bacakan Yosua 3 ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam. Ya, kita tahu ketika mereka imam itu mengangkat, mereka yang diangkat. Ya, ingat selalu gitu ya, ketika kita meninggikan Yesus, Yesus yang mengangkat kita. Luar biasa ya. Karena nggak ada yang terplecok, nggak ada yang terjatuh, nggak ada yang lemah, nggak ada yang sakit nih. Ya, ketika dengan cara Tuhan, ya, tabut itu diangkat. Dan diangkat para imam yang memang adalah suku Lewi, maka harus kamu juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Nah, saudara, sekarang kita melihat gambaran bagaimana kebangkitan itu ada jarak 2000 hasta. Nah, ini kita mau lihat pewahyuannya sekarang ya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekatinya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Ya, jadi ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan, ya, dan adalah gambaran kebangkitan Yesus, Yesus sendirian gitu ya, di tengah-tengah Sungai Yordan itu. Air Sungai Yordan itu menjadi bendungan jauh sampai Adam. Nanti kita lihat juga artinya. Ya. Jadi tidak ada setetes pun air di situ. Kenapa? Semua sudah diserap oleh Yesus. Ya. Jadi hanya Yesus. Saudara, ketika karya Yesus, kita tahu ya, kebangkitannya itu karena pembenaran kita itu 100% hanya Yesus, saudara. Jadi ketika Yesus yang ark itu gambaran di Sungai Yordan itu sendirian, ya, imam itu kan hanya memikul, ya, itu menggambarkan bahwa hanya dia. Yang lain rakyat harus ada jarak 2000 hasta, dan 2000 hasta juga nanti kita lihat menggambarkan 2000 tahun. Ya, Yesus juga setelah 1500 tahun setelah kejadian menyeberangi Sungai Yordan ini, Yesus di Sungai Yordan, langit terbuka, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ya. Jadi Yesus dibaptis waktu itu sama Yohanes. Nah, bagaimana ya korban Yesus itu menghabisi semua murka atau api murka Tuhan? Ya, jadi murka itu seperti waktu zaman Elia ya, ketika adu kuasa dengan nabi-nabi Baal ya. Itu api itu melalap semua mesbah, batu, air, korban semua. Habis. Tapi Yesus tetap baru menyerahkan nyawanya, it is finished ya, melepaskan nyawanya, rohnya. Jadi dia terima semua. Ada jarak, saudara, 2000 hasta. Artinya apa? Bukan karya saudara dan saya. Ia sendiri. Sama-sama katakan Yesus sendiri. Dan setelah kita sudah lewat 2000 tahun nih. Nah, kita menantikan kedatangan Tuhan kan apa?
tubuh kemuliaan. Ya. Jadi kita sudah lewati 2000 tahun. Ya, dan sangat tadi disebut apa ya, hak istimewa atau privilege. Ya, sekali kita hidup di dalam zaman ini. Generasi yang tidak bisa mati. Tubuh kebangkitan. Coba tangkap deh. Ya, kita ini adalah generasi Benyamin yang menyambut kedatangan Tuhan. Itu yang kita percaya, itu yang kita sampaikan. Ya, jadi jarak 2000 hasta itu dan sudah kita lewati waktu zamannya kita. Ya, tidak ada setitik pun berkas kematian ya yang dapat menyentuh kita, komplit kering. Kita harus tangkap pewahyuan itu. Dan kita tahu air itu termundur sampai Adam, tuh ya. Jadi saudara, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu membersihkan, benar-benar membereskan 100%. Keselamatan yang kekal. Kita itu jangan mau lagi ditipu daya oleh musuh. Keselamatan itu jadi bergantung sama kita gitu. Nggak ada sama sekali. Ya, dan kalau di kayu salib tergantung itu, Yesus tergantung antara bumi dengan langit. Dia tuh sendirian. Nggak ada kita-kitanya bahkan. Semua murid-murid lari kecuali Yohanes. Dan itu juga dia nggak disalib, saudara. Ya, saya bacakan ayat yang 1 Korintus 15 ayat 26. Saudara, ini sudah bangkit, Rasul Paulus bilang gini. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Artinya apa? Bagi Tuhan maut itu adalah musuh, enemy. Ya, Tuhan benci death, kematian. Enemy, maut. Ya, jadi semua dosa sudah dihukum. Ya, dia sendirian di tengah-tengah Sungai Yordan. Ya. Orang masuk baptis, mati bersama Kristus, kan gambaran juga baptisan kan, dan bangkit bersama Kristus. Jadi maut sudah ditelan, semua manusia lama kita sudah ditelan. Semua kutuk dosa, semua keterikatan, semua sudah ditelan. Gimana Pak caranya? Ya pandang saudara. Pandang itu dan aminkan itu semua dalam kehidupan kita. Jangan ragu-ragu. Lihat ya Yohanes ayat terakhir nih, Yosua 3 ayat yang ke-16. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam. Saudara, ambil titis Adam tuh. Ya, jadi karya Yesus itu mencapai sampai Adam. Jadi kalau saya selalu sampaikan gini, semua dosa manusia semua sudah ditanggung oleh Yesus. Dari Adam sampai manusia terakhir. Tetapi tidak otomatis, saudara. Kenapa? Karena harus kasih karunia, ya, by grace, oleh kasih karunia melalui iman. Melalui iman. Terima. Kota yang terletak di sebelah Sartan. Sartan itu artinya their distress. Kita sedang belajar. Kita hidup tidak mau lagi stress. Ya. Jadi semua ditanggung sampai their trouble atau their stress tuh, distress. Dan sekarang kita di dalam Yesus satu-satunya tempat yang aman. Itu yang Tuhan lakukan di dalam karya penebusan sampai bangkit, mati, bangkit, naik ke surga. Amin. Ya, jadi tadi saya katakan ilustrasi terakhir ya, saudara. Kalau terjadi kebakaran ya atau di padang belantara, pernah lihat nggak? Api mulai mendekat kita. Nah, orang lakukan apa? Dia bakar kan? Dia bakar atau dibuat garis bata. Nanti kalau apinya sampai, ya kalau api itu harus ada bahan yang dibakar sama oksigen kan?
Nah kalau bahan yang dibakarnya nggak ada, kalau nggak cuman ada oksigen, tapi faktor bahan yang dibakarnya nggak ada, mati dia. Nah, jadi ketika api itu misalnya kebakaran dan datang dan kita buat lingkaran, ya bakar dulu nih rumputnya, ya sehingga tidak ada bahan bakar, tidak ada bahan yang mau dibakar lagi, ya. Maka ketika api itu sampai, kita berdiri di lingkaran yang tanah yang sudah dibakar, api itu tidak bisa membakar lagi. Nah, itulah api murka Tuhan satu-satunya. Yesus sudah timpa semua. Jadi hanya di dalam Yesus, saya cuma mau bilang gitu aja. Dan Sion itu artinya tempat yang sudah dibakar. Itu arti kata Sion. Kita tinggal step in aja, melangkah di dalam Yesus. Dan itulah makanya ada pengertian secara hukum double jeopardy. Jadi judgment itu tidak bisa 2 kali. Kalau orang sudah dihukum tidak bisa 2 kali. Tuhan Yesus itu, kita itu telah dihukum di dalam tubuh Kristus. Tidak bisa 2 kali. Sudah. Amin. Ya, saudara lihat, saudara hari-hari melihat kuasa kebangkitan yang begitu luar biasa. Kekal nilainya karena itu ya. Tuhan di surga, Tuhan di dalam kita. Kita di dalam Yesus, kita terlindungi sempurna. Amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Bukan kebetulan saudara mendengar berita dari YouTube ini. Injil, kabar baik. Saudara boleh ikuti saya berdoa. Ya, karena dengan mulut percaya, orang percaya diselamatkan. Dengan hati mengaku. Ya, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Ikuti saya berdoa ya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, dan duduk di sebelah kanan Allah, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Engkau. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak-Mu. Dan saya menerima kehidupan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara boleh bersama-sama kami beribadah. Ya, saudara boleh lihat di YouTube. Ya, di bagian apanya tuh, Mika? Ya, nanti lihat nomor teleponnya di situ ya. Dan saudara bisa ikut bersama-sama beribadah. Oke saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, saudara diberkati. Amin. Ya, kita akan perjamuan kudus. Kita akan menikmati karya Yesus, hidangan Raja. Ya, bersama-sama saudara sudah lihat, saudara bukan hanya memiliki hidup yang biasa, tapi kehidupan Kristus, Zoe, yang tidak bisa mati lagi selama-lamanya. Itu kebenarannya saudara. Ya, dan karena itu dipisahkan, sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Karena kematiannya adalah kehidupan buat kita. Jadi kita memiliki kehidupan apa? Kehidupan yang berkualitas. Tubuh yang bagaimana? Tubuh yang berkualitas. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Amin. Ya, tubuh Kristus diremukkan supaya saudara utuh. Ya, bahkan dalam kehidupan saudara, karena kuasa kebangkitannya, saudara utuh, sukses, utuh, berkemenangan, jenis Yesus. Ya, tanpa susah payah. Tubuh Kristus ditikam supaya dosa saudara dihapus. Dicambuk, habis ya, sampai kelihatan tulangnya, supaya saudara dan saya sembuh. Tuhan menanggung, memikul sakit penyakit kita. Oleh bilurnya, saudara dan saya sudah sembuh. Terima kesembuhan. Ya, saudara dan saya melihat bahwa Tuhan Yesus menerima semua kutuk, semua murka, semua ditimpa semua marah,
api murka Tuhan supaya saudara dan saya tidak dihukum. Semua penghukuman sudah ditimpa kepada Yesus. Semua penghukuman, condemnation sudah ditimpa kepada Yesus. Dan saudara dan saya dapat berkata, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ya, Yesus di surga juga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Saudara punya DNA Kristus sekarang. Saudara nggak harus terima kutuk keturunan misalnya, darah tinggi, gula darah, apapun. Saudara anak Yesus. Karena kepala tidak ada darah tinggi, tidak ada gula darah, tidak ada sakit ginjal, tidak ada sakit penyakit apapun. Sehat. Ya, kita memiliki Zoe life, Zoe cosmos. Given life tuh ya, hidup yang diberikan. Yang nggak bisa mati lagi. Kita berharap lebih daripada 120 tahun kenyang. Bahkan kita berharap ya, kita tidak mati, kita adalah generasi yang menyambut kedatangan Tuhan. 2 kali menjemput kita. Ya, kita makan daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Ya, dagingnya, tulangnya adalah kita semua, tubuhnya benar-benar ya. Kepala sehat, tubuh sehat. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki tubuh kebangkitan Kristus yang luar biasa. Kekal. Hidupan kekal. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ya, kita nggak perlu hidup lagi dengan ketakutan. Ya, kita nggak hidup lagi dengan ancaman. Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita. Ya, tidak diinput lagi. Kekal selama-lamanya. Kita di bawah air terjun darah Yesus. Continue, berkelanjutan, seterusnya. Sehingga kita boleh mewarisi semua apa yang Yesus sudah bayar dengan darah yang mahal. Kita mewarisi Kanaan, mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham. Shalom Kristus, sukacita Kristus, damai sejahtera Kristus. Kita warisi berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Golden oil dari golden pipe, minyak emas dari pipa emas mengalir dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara aminkan saja. Ya, berkat-berkat karisma, karunia-karunia roh. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara bersyukur. Terima kasih. Ya, kita mendengar yang luar biasa ajaib, yaitu Yesus.